A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 17 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 28 Februari 2021. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja karya Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Beliau menjelaskan matan Abu Syuja, fikih dalam madhab Syafi'i, disertai dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan kitab zakat, dan pembahasan ini termasuk pembahasan penting. Kenapa? Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian selain itu, ternyata di sana ada dua hal. Yang pertama, ada anjuran untuk kita memperhatikan zakat, dan yang kedua, di balik itu ada ancaman juga bagi mereka yang tidak mau berzakat. Oleh karenanya, kita harus memahami masalah ini. Apakah kita sudah termasuk orang yang harus mengeluarkan zakat atau belum? Jangan sampai kita hidup, kita usaha, kita bekerja, kita nabung, ternyata kita sudah masuk sebagai orang yang harus mengeluarkan zakat, tapi terlewat begitu saja, tahu-tahu di akhirat celaka. Ini berbahaya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, benar banget, dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menyempatkan diri belajar agama, di situ dia mempelajari ilmu-ilmu agama, maka jaminannya adalah Allah akan mudahkan dia jalan menuju sorga. Dia tahu jadinya udah kena kewajiban zakat apa belum. Dia tahu jadinya ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat bakal disetrika badannya nanti di akhirat. Banyak tabungan emasnya atau banyak tabungan peraknya, banyak tabungan duitnya, itu nanti akan dilelehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disetrikakan ke badan orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, atau mungkin terlewat dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, oleh karenanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menghadiri
majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita sampai di pembahasan nisab dan zakatnya. Kali ini pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas nisabnya onta dengan zakatnya. Kemudian kita sudah bahas nisabnya sapi dengan zakatnya. Kemudian juga sudah dibahas nisabnya kambing dengan zakatnya. Kemudian sudah dijelaskan bagaimana kalau onta, sapi, kambing itu milik bersama. Maka solusinya tetap dikeluarkan zakatnya seakan-akan milik satu orang begitu. Jangan diakal-akalin dibagi dua, nanti nggak kena nisab. Kemudian kali ini lanjutannya, yang megang bukunya di halaman 197. Nisab dan zakatnya emas. Di sini kita perhatikan yang pertama apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, faslun, fasal, pembahasan. Wa nisabuz zahabi ishruna misqalan. Nisab emas adalah 20 misqal. Nisab emas adalah 20 misqal. Kita nggak ngerti itu 20 misqal. Nanti akan dijelaskan. Ini satuan dalam hitungan emas, 20 misqal itu. Bukan 20 gram, tapi nanti dijelaskan. Sementara kita simak apa yang disebutkan di awal dulu. Kemudian wa fihi rubu'ul usyur. Zakatnya 2,5%. Ini kita paham. Zakat emas itu 2,5%. Insya Allah kita sebagian udah paham. Kemudian wa huwa nisfu misqal. 2,5% ini berarti jatuhnya itu setengah misqal. Ini satuan dalam emas nih ya. Jadi kalau orang punya emas 20 misqal, zakatnya cuma setengah misqal. Dari sini kita paham ternyata Islam itu mudah. Orang punya kekayaannya 20 misqal, maka zakatnya cuma setengah misqal doang. Tentunya ini mudah. Allah tidak pengen ngerampas harta orang, tidak. Kalau kita baca Al-Baqarah di awal-awal bunyinya wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian harta yang sudah diberikan. Sebagian saja, nggak harus, semuanya tidak. Ya hanya 2,5% saja. Wa fi mazada bihisabihi. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti ini. Dalam artian apa? Misalkannya ada orang punya harta 20 misqal, tadi disebutkan, punya emas 20 misqal. Zakatnya 2,5%. Kemudian punya emas 25 misqal. Zakatnya sama 2,5%. Kemudian punya emas 30 misqal, 40, 50 misqal dan seterusnya, sama aja 2,5%. Beda sama onta, sapi dan kambing. Yang kemarin hadir ingat ya, insya Allah onta itu aturan zakatnya kalau segini sampai segini kena zakatnya sekian, kalau segini sampai segini kena zakatnya sekian. Sapi juga begitu, kambing juga begitu. Kayak contoh, onta nisabnya berapa? Ingat nggak? Satu orang punya onta satu, kena wajib zakat atau belum? Belum. 2, 3, 4, 5. 5 kena ya? 5 kena wajib zakat. Nah, zakatnya apa kalau 5 onta? Ingat nggak? Hah? Apa zakatnya kalau misalkannya 5 ekor onta? 5 ekor onta, 1 ekor kambing. Iya kan? 5 ekor onta, 1 ekor kambing. Kalau 6 ekor onta, tetap 1 ekor kambing. 7 ekor onta, tetap 1 ekor kambing, kan begitu. Tapi kalau emas beda. Kalau emas 20 misqal 2,5%. 25 misqal 2,5%. 30 misqal sama 2,5%. Nggak ada misalkannya 20 misqal 2,5%, kemudian kalau 25
itu masih 2,5%, nanti kalau 30 jadinya 3% terus naik, enggak. Tapi tetap berapapun itu patokannya adalah 2,5%. Itu bedanya zakat emas dan yang sebelumnya. Kemudian termasuk bagian zakat emas adalah wa nisabul waraqi, nisab dirham, temannya emas, perak ya, temannya emas perak. Kalau misalkannya emas itu namanya dinar, kalau perak itu namanya dirham. Ya, kalau perak itu namanya dirham. Berarti di sini miskol itu hitungannya dinar. 1 miskol, 2 miskol, 3 miskol, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 20 dinar. Ya, 20 dinar. Tahu nggak 1 dinar nilainya berapa? 1 dinar itu nilainya 1 dinar itu nilainya 4,25 gram ya, emas. 4,25 gram emas. Berarti kali 20 kita. Kali 20 sama dengan, nggak ada yang megang kalkulator, saya yang megang sini. Sama dengan 85 gram emas. Berarti kita udah paham nih, nisab emas 20 miskol, maksudnya 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, 1 dinar 4,25 gram dikali 20 sama dengan 85 gram. Kita punya emas di rumah berapa gram? Udah 85 apa belum? Berarti belum kena nisab kalau memang belum 85 gram. Tapi kalau punya tabungan emas 100 gram udah nyampe, berarti udah kena nisab. Nah, itu kita baru paham sekilas. Zakatnya berapa? 2,5%. Ya, zakatnya 2,5%. Kemudian yang berikutnya, adalah wa nisabul waraqi, nisab apa? Satunya dinar, dirham. Ya, nisab dirham. Mi'ata dirham, 200 dirham. Ya, nisab dirham itu 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usyur, zakatnya 2,5%. Wa huwa khamsatu darahim, 2,5%-nya adalah 5 dirham. Ya, 2,5% 5 dirham. Kalau tadi kan 20 dinar, 2,5%-nya berapa dinar? Setengah dinar. Jadi dibagi 40. 2,5% itu kalau yang belajar matematika sama dengan 1/40. Kalau 20 dibagi 40, setengah. Sama juga 200 dirham, zakatnya 2,5%. 2,5%-nya disebutnya 5 dirham. Nah, 200 dibagi 40 sama dengan 5. Jelas insyaallah. Kemudian wa fima zada bihisabihi, kalau misalkannya duitnya lebih, di sini disebutnya 200 dirham, ternyata ada 300 dirham, 400 dirham, 500 dirham, maka tetap 2,5%. Itu maksudnya. Wala tajibu fil huliyyi al mubahi zakatun. Kemudian tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Berarti di sini kita udah simak kalimat yang pertama, nisab emas 20 dinar. Kemudian kalimat yang kedua, zakatnya 2,5%. Kalimat yang ketiga, 2,5%-nya itu adalah setengah dinar. Kalimat yang keempat, kalau hartanya lebih dari 20 dinar, tetap zakatnya 2,5%. Kalimat yang kelima bunyinya sama, cuma dia lagi ngebahas dirham. Berarti kalau kita mau bandingkan, emas 20 dinar, dirham 200 dirham.
ya kan? Kemudian emas zakatnya 2,5%, dinar juga zakatnya 2,5%. Salah ya, dinar zakatnya 2,5%, dirham juga 2,5%. Kita ngomongin dinar dan dirham. Kemudian dinar yang ketiga, dinar 2,5%-nya setengah dinar. Kalau dirham 2,5%-nya 5 dirham. Kemudian yang keempat, kalau hartanya lebih dari 20 dinar, kalau hartanya lebih dari 200 dirham, zakatnya tetap 2,5%. Kemudian yang kelima, perhiasan selain itu nggak ada zakatnya. Perhiasan selain itu nggak ada zakatnya. Kenapa? Karena definisi zakat adalah harta tertentu, nggak semua harta. Kemudian dengan jumlah tertentu, nisabnya tertentu, nggak semua jumlah kena zakat. Kemudian pada waktu tertentu, ada yang pakai haul, ada yang nggak pakai haul. Kemudian yang keempat, diberikan kepada orang-orang tertentu, nggak semua orang dapat zakat. Ya, sampai di sini insya Allah jelas. Sekarang saya tanya, nisab dinar berapa dinar tadi? 20. Kalau dirham 200. Sekarang zakatnya berapa dinar dan dirham? 2,5%. Kemudian dinar 20, 2,5%-nya berapa? Setengah dinar. Dirham 200 dirham, 2,5%-nya 5 dirham. Kalau hartanya lebih dari 20 dinar, hartanya lebih dari 200 dirham, zakatnya berapa? Tetap 2,5%. Selain dinar dan dirham, ada zakatnya atau tidak? Tidak ada. Mutiara tidak ada. Atau batu akik tidak ada. Batu akik paling mahal pernah dengar berapa harganya? Ya, nggak usah yang jauh-jauh, yang pernah dengar di tetangga, apa di temen atau di pasar, batu akik paling mahal berapa? 50 juta? Ada? Atau 100 juta ada? Nggak ada zakatnya batu akik itu. Tapi kalau dibisnisin, didagangin, nanti ada zakatnya zakat dagangan. Nah, bukan zakat batu akik. Yang ada zakat hanya emas dan perak atau dinar dan dirham. Kalau dinar itu lebih ke emas, kalau dirham itu lebih ke perak. Dan zaman dulu dinar, dirham adalah alat tukar. Berarti kalau sekarang duit ada zakatnya enggak? Ada, karena duit alat tukar. Patokannya kemana? Patokannya ke emas atau ke perak. Patokannya ke dinar atau ke dirham. Ya, yang lebih bagus boleh pilih atau yang mana? Dinar atau dirham? Kata para ulama, yang lebih bagus cari yang paling murah. Supaya apa? Supaya orang cepat kena wajib zakat. Biar orang miskin cepat terima zakat. Gitu. Paham insyaallah ya? Nah, ya walaupun sebagian ulama ada yang bilang abdolnya pakai emas karena emas itu mahal. Jadi orang kalau terima zakat gede. Atau emas itu harganya lebih stabil dan yang lain-lain. Tapi yang lebih afdol, kebanyakan para ulama belakangan bilangnya cari harga termurah di kala itu. Kalau harga termurah lagi emas, patokannya emas. Kalau harga termurah lagi perak, patokannya perak. Tujuannya tadi biar orang cepat kena wajib zakat, biar orang miskin cepat terima harta zakat.
Nah, sekarang kita akan jelaskan dari yang disampaikan tadi. Yang pertama, adalah disebutkan tadi, ya, disebutkan tadi untuk emas nisabnya 20 dinar. Dan 1 dinar kalau dilihat kadar emasnya adalah 4,25 gram. Antum udah kaliin belum? 4,25 kali 20. Benar ya, 85 ya? Nah, kalau udah benar berarti kalau ngomongin dinar, nisabnya 20 dinar. Tapi kalau ngomongin emas, nisabnya 85 gram. Kemudian tadi disebutkan zakatnya 2,5%. Dan 2,5%-nya adalah setengah dinar. Dan kalau hartanya berlebih tetap 2,5%. Nah, ini aturannya datang dari mana? Ternyata aturan ini datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian juga diriwayatkan yang lain-lain. Ini hadis Ali radhiyallahu anhu. Disebutkan Nabi SAW, beliau bersabda, "Walaysa 'alaika syai'un." Tidak ada kewajiban bagimu, yakni fi zahab. Maksudnya adalah kewajiban zakat emas. Hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai engkau punya 20 dinar. Berarti nggak ada kewajiban zakat emas sampai punya 20 dinar. Dan 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Tapi kalau sedekah biasa boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ramadan kita pengen sedekah buat buka puasa, nggak usah nunggu kena nisab dulu gitu. Atau sehari-hari kita pengen sedekah, atau sekali waktu kita pengen sedekah, nggak usah nunggu kena nisab. Boleh-boleh saja. Yang berbahaya orang kagak ngerti, sementara hartanya udah kelewat banyak, udah nyampe nisab, kagak ada zakat-zakatnya, besok celaka. Itu yang bahaya. Nah, kita yang duitnya mungkin rezekinya masih Allah uji, belum banyak bener gitu kan, alhamdulillah sementara ini cukup. Tapi kita paham masalah ini, insya Allah berkah buat kita gitu. Biar dikata kita nggak ada tabungan emas segini banyak, ya kali kita calon-calon orang kaya ke depan, kita nggak tahu kan, berapa hari ke depan, berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan, kita nggak tahu. Ya maka dari itu, insya Allah buat kita yang belum kena ini kewajiban berkah, tetap kita paham masalah ini. Yang jadi masalah mereka orang yang masya Allah rezekinya udah bagus, duitnya udah banyak, kagak paham masalah beginian. Lebih terhormat orang yang paham ketimbang duit banyak kagak paham. Dia bakal nanya sama kita orang. Karena itu janji Allah dalam Quran. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini kalau ada jamaah sholat kemudian udah qomat, yang dicari yang bisa imam apa yang orang kaya gitu kalau jadi imam? Yang bisa imam, ya kan? Itu aja tuh yang mobilnya berapa ratus juta tuh dia yang jadi imam. Oh enggak Pak, saya nggak bisa. Lihat, ada para ulama dulu, ya ada para ulama dulu, mereka menyampaikan bedanya ilmu dengan harta kekayaan. Orang yang berilmu itu biar dikata udah mati, seakan-akan dia hidup di tengah-tengah kita. Buktinya Nabi Muhammad SAW, sumbernya ilmu agama kan sama Nabi Muhammad. Atau para sahabat Nabi, Abu Hurairah, kita sering dengar an Abi Hurairah, padahal udah mati, udah nggak ada, udah meninggal. Tapi seakan-akan kayak familiar di tengah kita gitu, kayak hidup di tengah kita gitu. Tapi kalau orang-orang kaya duitnya banyak, nggak ada disebut namanya di tengah-tengah kita. Hidup tapi mati,
Itu bedanya ilmu dengan harta. Ya, maka di sini terkait pembahasan, ya, Nabi SAW mengatakan walaisa 'alaika syai'un yakni fi zahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Kamu enggak wajib zakat emas sampai punya 20 dinar. Dan 20 dinar sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas ini adalah emas murni 24 karat. Kalau misalkannya ada emas 23, ada emas 22, ada emas 18, maka bukan 85 gram nisabnya. Nah, terus berapa? Disesuaikan hanya sama tukang emas. Ini kalau misalnya emas 24 kan 85 gram. Itu kalau emas 23 ibaratnya berapa gram kenanya gitu biar emas 23. Oh, nanti kan sama dia dihitung. Oh, kalau emas 23 sama dengan 85 gram itu jatuhnya 115 gram. Berarti nisabnya 115 untuk emas 23. Nanti kalau untuk emas 22 lain lagi, emas 18 lain lagi. Pokoknya dihitung anggapannya ntar jatuhnya berapa biar sama kayak emas 24. Itu yang ngerti tukang emas. Jadi jangan dipikir nisab emas 85 gram, emas 18 iya, emas 22 iya, 23 iya, tidak. Ya. Tapi hanya emas 24. Ya, hanya emas 24. Termasuk emas 24 emas antam ya. Emas 24 tuh. Itu termasuk. Kemudian lanjutannya. Fa idza kana laka 20 dinaran. Kalau kamu udah punya 20 dinar, bahasanya 20 dinar, berarti kalau mau diterjemahkan ke gram 85 gram atau lebih. Wahala 'alaihal haul. Kemudian sudah mencapai 1 tahun. Dan 1 tahun ini nggak sekali. Kalau udah dikeluarkan zakatnya, nanti mencapai 1 tahun lagi, keluarin lagi, setahun lagi, setahun lagi, seperti itu tiap tahun keluar. Akan tapi kalau pas tahun berikutnya karena ada kebutuhan, tahu-tahu emasnya 85 gram, berarti nggak kena wajib zakat. Tapi sedekah boleh-boleh saja. Ya, cuma tadi patokannya nggak mesti emas ya. Patokannya cari yang paling murah, yaitu kalau sekarang perak berarti. Wahala 'alaihal haul, kemudian sudah mencapai 1 tahun, sudah haul, fa fiha nisfu dinarin. Maka zakatnya adalah setengah dinar. Famazada bihisa bizalika. Kalau lebih maka hitungannya tetap sama kayak begitu, zakatnya adalah 2,5%. Ya, zakatnya adalah 2,5%. Nah, sekarang dari sini kita duitin dulu. Ya, kita duitin dulu. Misalkannya apa? Misalkannya tadi emas orang punya 85 gram. Misalkannya apa? Misalkannya dinar dulu. Dinar orang punya 20 dinar. Orang punya 20 dinar. Zakatnya adalah setengah dinar. Kalau memang kita mata uangnya dinar, ya gampang. Punya 20 dinar, udah mencapai haul, udah setahun. Ini hitungan setahunnya adalah tahun Hijriah. Dapat rezeki bulan Rajab. Ya, ini sekarang bulan Rajab nih. Kita dapat rezeki dari kantor karena ada proyek besar, dapat kita 20 dinar misalnya. Ya udah. Berhubung kita pakainya rupiah, 20 dinar kagak kita apa-apain, kita simpen aja. Nanti Rajab tahun depan berarti kita wajib zakat setengah dinar. Misalkannya ternyata ada pecahan setengah dinar, udah zakatin aja, kasih orang yang berhak nerima, beres. Tapi ternyata nggak ada pecahan setengah dinar, ya udah coba cari dirupiahin berapa begitu. Maka keluarkan zakatnya dalam bentuk nilai rupiah. Itu kalau kita bicara dinar. Ya. Kemudian sekarang kita bicara emas 85 gram. Sekarang harga emas per gram, harga jual sama harga beli beda. Lebih murah harga Lebih murah harga jual.
Harga beli, giliran kita beli mahal. Ya, giliran kita jual murah. Sementara Islam itu mudah. Maka yang jadi patokan adalah harga jual, biar kita nggak rugi, kan gitu. Nah, sekarang emas, harga beli sekarang mungkin berapa? 900.000 1 gram, ya kan? Giliran kita jual 850.000. Kita kali sekarang 850.000 dikali 85 gram sama dengan 72.250.000. 72.250.000. Kita punya mobil itu harganya 100 juta. Kena wajib zakat 2,5% apa enggak berarti? Hah? Kagak, karena bukan emas, bukan perak. Yang kena wajib zakat hanya emas dan perak. Jadi yang kena wajib zakat adalah hanya harta-harta tertentu. Ya kan? Kita punya rumah dijual 500 juta, kena wajib zakat nggak? Kagak, karena bukan harta yang harus dizakatin. Kita punya tabungan 90 juta. Berarti udah lewat nisab belum? Udah lewat. Karena nisabnya adalah 72.250.000 dengan harga yang kita contohin tadi. Ya kan? Kita punya duit 90 juta. Itu udah kena nisab. Sekarang kita udah kena wajib zakat belum? Lihat dulu yang kedua, udah kena haul belum gitu, udah setahun belum? Kalau beloman setahun, baru terima, baru cair dari kantor tadi pagi, alhamdulillah dapat 90 juta misalnya gitu kan, maka belum kena wajib zakat. Jangan inisiatif sendiri, Ustadz ini dizakatin ya 2,5% gitu ya. Atau misalkannya nggak usah lah, tahu-tahu dia inisiatif sendiri, dia hitung, kemudian sama dia dihitung 2,5%. Oh, 2,5%-nya dari 90 juta, 90 juta dikurangi 2,5%, 2.250.000, 2.250.000. Sama dia zakat 2.250.000 karena tadi terima duit 90 juta. Habis maghrib baru ketemu Ustadz dia di masjid. Ustadz, tadi saya terima duit, nih orang pelit nih ya. Orang pelit ini nih. Dia langsung ketemu Ustadz. Dia bilang apa? Ustadz, tadi saya terima duit dari kantor, alhamdulillah ada bonus 90 juta. Dan alhamdulillah saya udah zakatin Ustadz 2,5%. Terima tadi sebelum zohor. Habis itu, habis asar langsung saya zakatin 2,5%. Kemudian ustadznya bilang apa? Oh, belum kena wajib zakat Pak. Nanti itu memang sudah kena nisab tapi belum haul. Ini orang pelit nih. Kira-kira dia nyesel nggak tuh? Nyesel dia. Ya, kenapa? Nggak ada ilmunya. Jadi kalau nggak pakai ilmu rugi. Belum waktunya zakat dia udah zakat. Tapi kalau orang baik kan beda. Ya, kalau orang baik ya mungkin dia dapat duit 90 juta, kemudian pengen zakat, dia bingung berapa ya hitungannya ya. Udah hitung gampangnya aja 2,5% lah. Ini hitung-hitung sedekah lah walaupun belum kena wajib zakat gitu kan. Dia kagak nyesel. Tapi kalau orang bakhil, orang pelit, ya sudah mestinya belum keluar zakat, dia udah keluar zakat. Nyesel, aduh Ustadz gimana, diambil lagi nggak ya? Tadi udah keluar gitu kan. Ya nggak boleh kan gitu. Karena orang yang memberi kemudian diambil lagi, diibaratkan dalam hadis seperti anjing muntah kemudian dimakan lagi. Kan jorok bener gitu kan. Sama, ada orang udah ngasih, diambil lagi, jorok bener tuh orang, kan begitu ibaratnya. Ya. Nah, ini pentingnya ilmu. Bedanya orang yang berilmu dan yang tidak berilmu begitu. Ada orang ujuk-ujuk datang ke masjid, kemudian bawa duit 2 juta. Nitip sama pengurus masjid, ini harta dia yang wajib disakatin. Sementara tabungan dia ada 2 miliar. Masa zakatnya 2 juta? Orang tadi 90 juta aja zakatnya 2.250.000. Makanya kalau ditanya zakat uang, zakat mal, berapa nominalnya? Bukan 2 juta. Zakat mal itu adalah
Berapa? 2,5%. Tapi orang kadang-kadang memang kagak ngerti. Tahu-tahu dia bulan puasa datang ke pengurus masjid nitip zakat 500.000. Sementara uangnya ada 100 juta misalnya tabungannya. Belum zakat dia. Masih celaka-celaka juga gitu. Cuma pikirnya dia udah zakat. Pikirnya dia udah selamat padahal belum. Ini bahayanya orang kalau kagak belajar agama kan begitu. Ya. Jadi jelas insyaallah. Ya, sementara kita punyanya duit. Dan tadi kan sudah diaplikasikan kalau ke emas seperti apa begitu ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Wa nisabul waraqi mi'ata dirham. Ya, nisab perak adalah 200 dirham. Nisab perak adalah 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usyur, zakatnya 2,5%. Wa huwa khamsatu darahim. Dan dia itu dari 200 dirham adalah 5 dirham. Wa fi mazada bihisabihi. Kalau memang lebih maka tetap dihitungnya sama, ya 2,5%. Nah, ini dasar dari mana? Disebutkan dalam surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Zakat perak adalah di sini ditulisnya 0,25%. 0,25% sama 2,5% sama apa beda? 0,25% sama 2,5%. Beda. Berarti di sini salah ketik yang punya bukunya. Ya, zakat perak adalah tetap 2,5%, bukan 0,25%, tapi 2,5%. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Bukhari Muslim. Disebutkan laisa fi maduna khamsa awakin minal waraqi shadaqah. Kalau belum nyampe 5 ukiyah belum kena sedekah. Dibilangnya 5 ukiyah belum kena sedekah, maksudnya belum kena wajib zakat. 5 ukiyah, 1 ukiyah itu 40 dirham. Berarti kalau 5 ukiyah 40 kali 5 sama dengan 200 dirham. Ya, sama dengan 200 dirham. Nah, kalau sudah 200 dirham maka kena wajib zakat. Nah, sementara kan kita nggak main dirham gitu, nggak nabung dirham, ya. Nah, ini dirham ini kalau diperakin ini kita hitung. Satu dirham itu kadar peraknya 2,975. Satu dirham, kalau tadi kan 1 dinar kadar emasnya 4,25. Nah, ini kalau kita ngomongin dirham, 1 dirham ini kan perak. Kadar peraknya 2,975. Nah, sekarang 2,975 dikali 200 berapa tuh? Sama dengan 595 gram. Kalau mau dihitung matang berarti 600 gram. Ya, 600 gram perak. Perak itu berapa 1 gramnya? Nggak tahu ya? Ya, perak itu kalau di pasar Jambul kalau nggak salah 1 gramnya itu 30.000. Iya, 30.000. Tapi kalau di Antam 1 gram perak itu kalau jual kalau nggak salah 11.000, kalau beli 14.000. Berarti kita pakai itu aja ya, 11.000. Berarti 5, anggap aja 600 tadi kita bilang ya. 600 biar gampang. Dikali 11.000. Berarti 6.600.000. Berarti ini nih yang lebih aman buat patokan nisab. Nah, kita punya tabungan berapa? Tabungan yang kagak diotak-atik sama sekali. Tabungannya berapa? 5 juta. Belum kena nisab.
tabungannya 12 juta, udah kena nisab, udah wajib zakat. Kapan wajib zakatnya? Dicatat kemarin 12 juta tuh kapan dapatnya begitu. Lo ribet banget Ustadz, ya makanya jangan banyak-banyak duitnya gitu. Makanya disebutkan dalam keumuman dalil apa? Orang yang terakhir masuk surga adalah orang kaya. Orang yang depanan masuk surga orang yang duitnya dikit. Mau depanan masuk surga apa mau belakangan gitu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka itu sampai seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu datang kepada Nabi SAW bawa semua hartanya, semuanya disodaqahin. Ya Rasulullah, ini harta saya, bawa, dipakai buat umat, dipakai buat fisabilillah. Kalau kita enggak, harta kita dihitung dulu yang warnanya paling itu yang disedekahin, yang butak yang disedekahin kan. Kalau dulu sahabat enggak, betul-betul gimana caranya mereka berlepas dari dunia ini gitu. Mereka mereka itu lebih senang itu tadi, hidupnya dalam penderitaan biar nanti masuk surganya depanan. Begitu. Makanya jangan coba-coba menghina sahabat Nabi. Nabi melarang, la tasubbu ashabi, kalian tidak boleh menghina sahabat-sahabatku, kata Nabi. Falau anna ahadakum anfaqa dhahaban misla uhudin ma balagha mudda wala nasifahu au kama qala. Kalau sekiranya salah seorang di antara kalian infak emas segede gunung Uhud, infak emas segede gunung Uhud, segede gunung, itu kagak bakal sama dengan infaknya sahabat, walaupun cuma 1 mud. Infak beras segini doang nih, beras diciduk segini namanya 1 mud, atau cuma separohnya doang, setengah mud namanya. Kalau kita begini namanya apa? Serokan. Ya kalau dalam bahasa Arab istilahnya mud, 1 mud. Kalau segini setengah mud, kagak bakal sama dengan infak mereka itu. Makanya sahabat itu jauh mulia kemana-mana. Sehingga diantara ciri aliran sesat, gampang banget ngina sahabat Nabi. Kalau ada pengajian ngina-ngina sahabat Nabi, itu diantara ciri aliran sesat. Ya karena apa? Tanda iman cinta sahabat. Diantara tanda iman itu cinta sahabat. Nah makanya jelas insyaallah ya. Jadi patokannya adalah perak yang lebih selamat. Jadi yang punya tabungan 7 juta, yang punya tabungan 8 juta, 9 juta, warning, hati-hati. Catat kemarin tanggal berapa tuh, atau bulan apa. Dan pakai bulan Hijriyah. Ya pakai bulan Hijriyah. Kita mulai pisah tabungan kita. Boleh berpatokan pada perak kalau lebih dari uangnya. Gimana? Boleh berpatokan pada perak kalau lebih uangnya. Yang ukurannya dengan perak tadi cuma berapa juta, padahal kan uangnya lebih. Boleh itu. Ukurannya dengan perak. Jadi begini, ingat 2. Yang pertama bukan. Yang pertama disebutkan nisabnya dinar 20. Nisabnya perak 200. Yang kedua jangan lupa disebutkan kalau lebih tetap zakatnya 2,5%. Jadi bukan berarti kalau duitnya banyak patokannya perak, bukan begitu. Sekarang duitnya banyak berapa juta? Berapa juta Pak duitnya banyak Pak? Lebih dari patokan perak. Berapa juta? Sebutin berapa duitnya banyak Pak? Lebih dari 6 juta. Lebih dari 6 juta. Berapa juta? Kita susah ngitung zakatnya. Ada orang datang zakat saya berapa ya? Wah pokoknya lebih dari 6 juta. Jangan. Berapa duit tabungannya Pak? Sebut. Bukan tabungan Bapak sebut contoh aja. Berapa? 7 juta. Masa tabungannya cuma 7 juta Pak? Ya, paling enggak berapa orang punya tabungan? Paling enggak, seenggaknya berapa lah punya? Punya 20 juta. Enggak apa-apa, mau pengalaman pribadi, pengalaman orang lain terserah deh. Ya, punya 20 juta. 20 juta berarti udah lewatin nisab. Iya enggak? Harus dikeluarin zakatnya. Berapa zakatnya?
Jangan bawa duit 500.000 ke pengurus masjid, suruh terusin zakat. Enggak, hitung dulu. 20 juta, zakatnya 2,5%. 500.000, betul nggak? 20 juta, atau misalnya 27 juta, agak susahan dikit lah. Ya, dibagi 40, zakatnya 675.000. Boleh nggak Ustadz saya bawa 1 juta? Boleh. Cuma nih yang wajib ini 675. Jangan sampai bawa 500.000, kurang. Tapi kalau bawa ngepas, kalau orang bakhil, orang pelit, yang penting gua selamat gitu kan, 675 dia bawa. Emang itu zakat saya sekarang kan gitu. Ya kan? Nggak salah, dan itu nggak salah. Mu'az bin Jabal, kita azan dulu, sudah isya. Ya, fadhal isya. Azan dulu. Udah lewat 3 menit, kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan baru nanti sholat isya insyaallah. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Ya, kita ingatkan sekali lagi, pembahasan zakat ini penting ya. Ada sebagian orang yang dia salah paham. Dia kagak mau pengajian, kagak mau paham masalah zakat, masalah ini, masalah itu. Pikir dia kalau paham itu ribet dan hitungannya rugi katanya. Karena nanti ada sodako, dimintain lagi.
Justru ketika dia paham, itu justru bukan ngerugiin, malah nguntungin gitu. Apa sebabnya? Sebab yang pertama nguntungin dia jadi tahu aturan dalam agama dia gitu. Dia nggak kena pelanggaran. Saya yakin ya, di antara para pemuda yang baru-baru kerja, mungkin yang dapat kerjaannya bagus, dia megang tuh duit tabungan sampai 50-an juta, 100 atau 200 juta megang, itu yakin. Buktinya apa? Beli mobil dia. Saya yakin tuh kalau yang dapat kerjanya bagus, mungkin kerja di kantor-kantor tertentu, megang dia tabungan 50 juta lebih. Udah kena nisab itu. Dan saya yakin di antara mereka ada yang masa bodoh, punya tabungan segitu tapi kagak ada zakat-zakatnya. Yakin itu. Ini berbahaya buat dia. Gitu. Justru ketika dia ngerti, nguntungin, jadi selamat dia. Ada lagi satu kasus, Nabi SAW pernah motong kambing, beres motong nanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, nih kambing sisa apanya nih di belakang?" Kata Aisyah, "Udah habis ya Rasulullah, udah dibagi-bagi, sisa paha doang dikit." Sama Nabi bilangnya apa? Justru semuanya pada nyisa nanti di sono di akhirat, karena udah kita bagi-bagi, entah kita ambil di akhirat tuh. Ini yang paha yang kita makan nih, yang kagak bakal kita nemu di akhirat karena kita makan. Yang kita bagi ke orang itu yang bakal kita panen nanti di akhirat. Orang punya duit ratusan juta, dibagi ke orang cuma berapa rupiah doang, itu yang bakal dia terima nanti di akhirat. Yang ratusan juta kemana? Udah dibagi-bagi, dia mati jadi warisan. Belum mati banjir, hanyut berarti itu sebagian udah. Kan gitu. Yang dibagi-bagi itu yang bakal dia panen di sana. Orang kadang gagal paham begitu. Nah, maka tema kita tentang zakat emas dan perak nih. Tadi kita udah paham, berarti kita harus paham 3 titik ya. Yang pertama, kita harus ngerti yang dinar dulu ya. Yang dinar itu nisabnya 20 dinar. Zakatnya 2,5%, dan kalau 20 dinar 2,5%-nya adalah setengah dinar. Kalau kita punya lebih, sama 2,5%, hitung berapa jadinya gitu. Tapi kan kita nggak main dinar, udah kita paham doang aja cukup. Yang kedua, dirham. Dirham itu zakatnya nisabnya 200 dirham. Zakatnya sama 2,5%, jatuhnya 5 dirham. Kalau misalkannya dirhamnya punya lebih dari 200 dirham, sama 2,5%, jatuhnya berapa dirham? Hitung gitu. Nah, tapi kita nggak main dirham juga, sama. Kemudian sekarang kita lebih familiar ke emas dan perak. Nah, emas ini ngikutnya dinar. 1 dinar 4,25 gram emas kali 20 sama dengan 85 gram emas. Dan emas ini mau emas yang dipakai ataupun emas yang bentuknya emas antam, bukan perhiasan. Jadi emas perhiasan ataupun tidak, tetap ada zakatnya. Ya, tetap ada zakatnya. 85 gram atau lebih, sama. Kemudian perak. Perak ini patokannya ke dirham. 1 dirham 2,975 gram. Kalau dikali 200 sama dengan 595. Kalau mau dibuletin 600 gram perak. Ya, 600 gram. 600 gram ini kalau mau diduitin kali 11.000 tadi harga sekarang, berarti 6.600.000. Berarti kalau kita dan kata para ulama, patokan yang lebih aman adalah yang paling murah. Paling murah emas apa perak? Kalau sekarang paling murah adalah perak. Sementara kita punya emas berapa gram? Ya, 10 gram. 10 gram, 1 gramnya berapa? Harganya berapa? Harga jual 850.000, berarti 8.500.000. Udah kena nisab belum tuh? Udah kena nisab. Cuma kadang orang mikirnya 85 gram, belum nyampe. Kalau memang dia berdasarkan ilmu,
karena memang patokan emas adalah 85 gram, dia bisa tanggung jawab di hadapan Allah besok, bisa ngomong. Tapi kalau dia orang jahil, tahu-tahu menurut pendapat yang lebih kuat, dan tahu-tahu kita nggak tahu ya, yang lebih tahu pastinya adalah Allah. Misalnya Allah memastikan yang lebih pas adalah patokannya emas, berarti kesalahan tuh orang, nggak zakat, kan begitu. Makanya kita kan nggak tahu nih, yang lebih pas, para ulama memang beda pendapat, yang lebih pas patokannya emas atau perak. Tapi kalau kita mau ambil pendapat yang lebih selamat, patokannya adalah perak. Makanya ibu-ibu di rumah nih yang pakai perhiasan emas 24, biasanya itu cincin berapa gram? 2 gram. Kemudian anting biasa berapa gram? 2 gram, udah 4 gram. Kalung biasa berapa gram? 5 gram, berarti udah 9 gram. Gelang biasanya berapa gram? 5 gram, 14 gram berarti. 14 gram berapa tuh? Kalau emas harganya 800.000, kan emas perhiasan kan beda harganya dengan emas itu, emas yang antam itu. Kalau emas perhiasan mungkin harga beli 850.000, harga jual cuma 800.000, atau mungkin 820 ya, potongannya 30.000. Berarti kalau tadi punya 14 gram dikali 820.000 sama dengan 11.480.000, udah kena nisab. Tapi ini ibu-ibu make kagak ada kepikiran zakat setiap tahunnya. Lihat tuh, nanti itu dicairin, disetrika di badan orang yang kagak mau ngeluarin zakat. Entah karena kejahilannya, mungkin kita nggak tahu, atau karena kecerobohannya, dia masa bodoh, kagak mau belajar dia, ya kan? Makanya ini berbahaya, kita harus ngerti, gitu. Makanya kalau misalkannya nilainya 11.480.000, zakatnya 2,5%, berarti zakatnya 287.000. Nilainya nggak seberapa, cuma gara-gara ini kita bisa disetrika di neraka kalau kita kagak ngerti. Gitu. Makanya nih kita nanti pulang cek istri kita emasnya berapa. Iya, ya. Yang wajib zakat yang punya itu punya istri, ingetin istrinya. Ada salah seorang wanita di zaman Nabi SAW datang bawa anak-anaknya, gelangnya, ada apa, tangannya ada gelang dari emas. Nabi nanya, ini udah dizakatin belum nih? Keren, mungkin tebel banget gitu kan, berapa gram gitu. Setebal-tebalnya emas itu, kalau gelang berapa gram, Mbak? Enggak, 10 paling kan. Kalau 10 kan udah kena wajib zakat. Nabi negur, ini udah dizakatin belum nih? Itu langsung sama itu perempuan dicopot, kasih ke Nabi semua. Ya Rasulullah, semuanya aja nih disedekahin, pengen selamat dari neraka. Setiap tahun harus dikeluarkan zakat. Dan setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Kalau kita komentar repot bener tiap tahun, itulah punya duit banyak, repot, resiko. Tapi dengan ilmu kita terjaga. Dengan ilmu kita terjaga. Barangkali sebagian orang punya pikiran cukup satu kali dikeluarkan zakatnya, salah dia. Nanti di sono celaka dia di akhirat. Kan begitu. Dan yang terakhir di halaman 198 nomor 3 nih, tadi disebutkan ya. Disebutkan yang terakhir, wala tajibu fi huliyil mubah zakatun. Ya, pada perhiasan-perhiasan yang mubah kagak ada zakatnya. Dalam artian apa? Selain emas dan perak kagak ada zakatnya. Uang ada zakatnya. Kenapa? Karena emas dan perak alat tukar. Dinar, dirham alat tukar. Uang itu alat tukar. Dan patokan zakatnya, ingat, lebih selamat ke perak. Nanti buka website harga perak per gram berapa kalau mau mastiin. Kalau mau mastiin harga di logam mulia itu. Kalau mau mastiin nisabnya, catet kita bulan apa. Ustadz kalau lupa bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah
kepada Allah semampu kalian. Ya kira-kira lah bulan apa gitu. Ntar keluarin zakatnya. Kemudian mulai detik itu lebih perhatian lagi. Jelas insya Allah masalah zakat emas dan perak. Jadi yang punya duit mulai ngitung deh itu. Yang punya tabungan mulai ngitung. Ya. Yang punya emas mulai ngitung. Dan ingat, kalau punya emasnya emas 23, emas 18, coba tanya sama tukang emas. Ya. Ini ibaratnya berapa gitu. Tapi kalau misalkannya kita mau contoh nih ya, 85 gram dibagi 24. Dibagi 24, kan emas 24 karat ya. 85 gram bagi 24 itu 3, sekian. Berarti hasilnya coba kita kali emas 18. Ya kita kali emas 8, hasilnya beda. 85 dikali 24. 85 dikali 24. 85 dikali 24 dibagi 18 gitu ya. Nah itu 113 gram. Berarti kalau emas 18 nisabnya 113 gram. Lagi-lagi 85 kali 24. Kita mau bagi emas 22. Dibagi 22. Kalau emas 22 92 gram. Dan seterusnya, ini bisa dikonsultasikan dengan tukang emas. Ya biar kita selamat lah seperti itu. Ya saya pribadi juga mulai ngelihat tabungan sendiri gitu. Selama masih aman ya sudah, berarti belum kena kewajiban zakat. Ya kan? Belum kena kewajiban zakat. Tapi kalau sudah mulai ini kena ya sudah, mulai kita perhatian. Ya wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan Jumat kedua tanggal 12 Maret insyaallah. Tanggal 12 Maret insyaallah. Sampai di sini sebelum ditutup ada yang bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya kita tabungan tidak ada. Nah. Emas tidak ada. Nah. Perak tidak ada. Terus kita punya penghasilan tiap bulan yang akhirnya nilainya sama. Misalnya 7 juta dan tiap bulan. Jadi kan haulnya 1 tahun kalau sudah ya. Nah. 7 juta sampai setahun itu berarti kita kena zakat yang dari perak 6.600.000. Iya. Baik. Jadi disebutkan oleh penanya emas nggak punya, perak nggak punya, tapi duit punya. Berarti zakat emas nggak kena, zakat perak nggak kena, tapi ada kena zakat duit, iya kan? Nah zakat duit itu seperti apa? Seperti ke perak, diceknya 2. Yang pertama udah nisab apa belum? Duitnya duit yang diem, bukan duit berputar. Dalam artian apa? Kita penghasilan satu bulan 7 juta misalnya. Kita buat bayar sewa rumah, buat bayar sekolah, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nabung bisa berapa satu bulan? Bisa berapa Pak? Nabung satu bulan? 1 juta. Bisa nabung satu bulan 1 juta. Ini bulan Rajab, karena kita baru belajar bulan Rajab nih. Berarti bulan ini kita bisa punya tabungan 1 juta. Habis bulan Rajab, bulan Sya'ban punya tabungan 1 juta lagi, 2 juta ya. Bulan Sya'ban habis itu Ramadan 3 juta. Habis Ramadan Syawal 4 juta. Habis Syawal Dzulqa'dah 5 juta. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah 6 juta. Habis Dzulhijjah Muharram 7 juta kita punya tabungan tuh. Berarti bulan Muharram udah kena nisab. Ya kan? Udah kena nisab bulan Muharram. Kemudian nanti lanjut lagi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul, terus nanti bulan Muharram tahun depan berarti udah kena haul. Yang dizakatin yang mana? Yang dizakatin kalau pengen selamat, yang pertama tabungan. Ada berapa? Oh, tabungan total ada 17 juta. Kemudian duit di kantong ada berapa? Oh, duit di kantong ada 900.000. Dihitung.
Terus duit di mana lagi? Di laci, di bawah bantal, di bawah kasur. Hitung semua total ada 21 juta. 21 juta. Keluarin 2,5%. 525.000. Ya, kasihnya ke siapa? Kasih ke orang yang berhak menerima zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Nanti kita akan bahas. Ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Nanti pembahasannya akan dibahas insyaallah. Boleh nggak ngasihnya 1 juta? Boleh. Gitu. Jelas insyaallah. Saya pikir dapat 7 juta itu langsung dibikin 2,5%, jadi bisa kita bayar tiap bulan. Saya pikir seperti itu. Ternyata sudah dibagi hasil untuk yang sisanya itu yang akan kita akumulasi gitu. Iya, jadi 7 juta kan gaji kita. Kan kita buat keperluan ini, beresin dulu keperluannya, nanti tabungan sisanya itu. Udah kena nisab belum? Oh belum, tunggu aja sampai kena nisab. Udah kena nisab, catat bulan apa. Kemudian udah nyampe situ, nanti tunggu 1 tahun haul, baru keluarin zakatnya. Terus tiap tahun begitu terus, tiap tahun sampai Allah uji dengan musibah, nisabnya hilang. Dalam artian apa? Kita mungkin perlu ini atau mungkin kita habis-habisan baru ganti motor misalnya, atau baru beli mobil, atau baru beli rumah, ya kan? Maka habis kita tabungan cuma sekedar 3 juta, 5 juta, belum ada nisab lagi. Tabung lagi, ulang lagi. Begitu. Dan seterusnya. Jelas insyaallah. Waktu 2 menit lagi. Masih ada yang bertanya? Silahkan. 2 menit lagi. Misalkan tabungannya banyak, emasnya banyak, berarti 2 kali nisab. Nisab kalau nisab emas bagaimana? Misalkannya rumahnya banyak, emasnya banyak, berarti 2 kali nisab. Tabungannya banyak, berarti berkali-kali nisab. Nisabnya tidak begitu. Nisabnya tetap patokannya adalah perak 6.600.000 dengan harga sekarang tuh. Rumah itu rumah siapa? Duit tetap tabungan. Hah? Tabungan. Oh, duit tetap. Kalau rumah, misalkannya orang usahanya properti, dia punya dagangan rumah 3 rumah, itu kehitung kena zakatnya. Zakat barang dagangan besok akan dibahas. Dan tetap zakatnya berapa? 2,5%. Makanya sekarang gini, kalau kita udah haul, kita lihat duit kita lihat emas kita, tabungan emasnya, tabungan peraknya, gabung semua, keluarin 2,5%. Dan itu mensucikan kita dari 2 hal. Mensucikan kita dari 2 hal. Yang pertama, harta kita kan kotor tuh. Dengan dikeluarkan zakatnya, berarti zakat itu kotoran. Ya kan? Tapi dalam tanda kutip ya. Makanya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW enggak menerima zakat. Karena kotoran diberikan kepada orang yang berhak dari kaum muslimin yang Allah tetapkan di surat At-Taubah ayat 60. Tapi kalau keluarga Nabi Muhammad terima hadiah. Ya, keluarga keturunan Nabi Muhammad terima hadiah, bukan terima zakat. Begitu. Terus yang kedua, membersihkan diri kita dari sifat bakhil, pelit, koret, medit. Dengan orang mau zakat, bersih sifat-sifat itu dari dirinya. Itu. Nah, ini diserahkan ke panti boleh atau tidak? Jawabannya dicek dulu, panti itu termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Kalau mau dirujuk sekarang, surat At-Taubah ayat 60. Tapi karena berbatas waktu, dibahas pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, kita ketemu lagi, nanti kita ikuti lagi kajiannya. Sementara kita cukup sampai di sini. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.